Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan pimpinan Al Zaitun Bapak Syekh Panji Gumilang beserta Umi Farida dan segenap keluarga besar Al Zaitun. Yang saya hormati Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappenas Bapak Dr. Andes Amih Al-Muhaimi Al-Humami, maaf. Yang saya hormati Ketua Tim Pendiri Politeknik Tanah Air, Bapak Ikhwan Triatmo. Yang saya hormati para akademisi, para guru besar, para profesor dari perguruan tinggi. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, dan tentu tokoh pemuda, seluruh yang hadir di sini, rekan-rekan media dan juga adik-adikku sekalian, para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al Zaitun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Puji syukur pada Allah atas nikmat kita bisa berkumpul pada hari ini. Tadi peletakan batu penjuru dan penandatanganan kesadaran kemanusiaan sempena pendirian Politeknik Tanah Air. Syekh ini panjang di sini. Tadi saya ngikutin nasihat Syekh aja, nggak usah saya baca Syekh ya. Udah, katanya alami saja gitu. Jadi tidak saya baca ini panjang. Jadi saya cerita saja. Al Zaitun dimulai dari gerbang tadi. Saya datang, saya lihat, wah pohonnya baru atau lama. Kalau baru kok udah besar-besar, kalau lama kayaknya waktu itu nggak ada gitu. Nggak ada tadinya, nggak ada. Rapi, dua sebelah kiri, dua sebelah kanan lurus gitu. Saya lihat gitu. Langsung saya tanya, saya tanya sama yang nyetir tadi, apa kita waktu itu nggak lihat ya, kok udah besar-besar seperti ini gitu. Pas saya ngobrol sama Syekh, ternyata pohon itu dipindahkan. Terus ditanya sama Syekh tadi, memangnya Pemda nggak punya alat pindah pohon? Dan beneran nggak punya kan? Setahu saya alat memindahkan pohon Pemda nggak punya. Punyanya alat nebang pohon. Ini satu pukulan untuk saya Syekh. Tadi singkat tapi Syekh sudah menampar saya. Iya bener ya. Pohon itu tumbuh, perlu waktu dan memberikan kebaikan kepada kita. Akar-akarnya menjaga tanah, daunnya menghasilkan oksigen dan lain-lain. Kita datang-datang enak banget, tebang. Gak mikirin, memang kita butuh lahannya, tapi kita tidak peduli. Proses yang sudah dialami, proses yang sudah dijalani oleh pohon itu sendiri. Sangat egois kita. Hanya karena kita mau sebidang tanah, banyak pohon, tidak sesuai dengan rancangan yang kita mau, hajar aja semuanya. Itu yang terjadi selama ini, secara umum di negeri ini. Kita mau lahan itu, kita jadikan tebu. Kita mau lahan itu, kita jadikan sawit. Kita mau lahan itu, sikat semuanya. Sehingga tiba-tiba manusia menjadi virus bumi, menjadi perusak. Kita rame-rame ini menghirup oksigen semuanya. Susah kita menghasilkan oksigen. Oksigen setahu saya mungkin dari terumbu karang, dari plankton, dan dari pohon. Kita kan susah beternak plankton. Tapi kita bisa tanam pohon. Boro-boro menanam pohon. Yang sudah berdiri saja ditebang. Jadi tadi walaupun singkat, saya langsung berpikir, catat. Kita harus beli alat pemindah pohon.
Eh, dan sebelum saya bicara tentang politeknik dan lain-lain, saya tadi sempat lihat bahwa singkat sih tadi, kita ngobrol 5 menit atau 7 menit sih, tapi langsung dapat lagi bahwa iya ya, kan saya bilang, saya nggak kepengen di sini banyak sapi, terus kata saya bilang, tunggu dulu, kalau sapinya datang, orangnya belum siap, nanti gimana? Sapinya bisa nyeruduk, sapinya bisa mati. Maka kita siapkan dulu manpowernya, sumber daya manusianya. Itu sebabnya nanti di Politeknik akan lahir banyak generasi-generasi yang peduli lingkungan, generasi cerdas yang bisa membangun negeri ini insya Allah. Yang mana tidak hanya bisa mendatangkan lalu tidak terawat. Harus tahu cikal bakalnya, seperti apa merawatnya, pemanfaatannya. Bicara tentang secara geografis, ini letaknya ada di Gantar. Di Gantar ini termasuk, kalau kemarin-kemarin dibilang bahwa tempat jin buang anak. Jadi kalau jin buang anak tuh di Gantar. Kayak yang negatif-negatif itu. Saya berkomitmen penuh, bahwa di sini di Gantar itu harus menjadi pusat keramaian, pusat ekonomi, pusat teknologi dan juga pusat pertanian. Yang akan kami mulai adalah benahi jalanan dulu. Tenang jalanan akan kita beresin semuanya, tenang. Dan saya mati-matian dalam waktu udah sebulan setengah, hampir 2 bulan ini ya, ngurusin untuk ada exit tol di Gantar. Jadi nanti orang bangga, saya tinggal di Gantar, tidak tinggal di Gantar, nunduk, enggak, di Gantar gitu loh, di Gantar. Lalu apa rencana Pemda? Nah, rencana Pemda seperti ini Ini nyambung juga sama Politeknik di sini nanti. Menyediakan sumber daya manusia yang cerdas, yang sadar bahwa diciptakan di bumi ini untuk menjadi khalifah, untuk tidak membawa kerusakan. Itu yang paling penting Jadi orangnya cerdas tapi tidak merusak bumi. Saya akan mempersiapkan infrastrukturnya supaya masyarakat Gantar merasakan manisnya pembangunan, tidak dianaktirikan, lalu akses, dan kemudian kami akan menyiapkan kawasan-kawasan yang tadinya tidak subur, yang tadinya sulit akses air, maka akan kita pilih untuk bisa menjadi kawasan yang bisa dipakai untuk industri, tanpa mengurangi areal pertanian yang produktif. Lalu kawasan itu akan kita integrasikan dengan pertanian yang ada di Indramayu khususnya, untuk bisa mendapatkan nilai tambah. Saya ingin ada kawasan-kawasan industri yang ramah lingkungan, yang tidak mencemari, green industry yang ramah lingkungan, yang bisa memberikan nilai tambah. Contohnya seperti ini Saya keliling-keliling Indramayu, banyak petani, mereka rajin, mereka bukan orang malas, mereka rajin kerja, dari pagi sampai sore, kulitnya hitam, tangannya kasar, itu artinya orang rajin. Dan mereka nggak kaya-kaya, boro-boro kaya, survive saja tuh hampir tidak survive. Mereka panen 1 tahun sekali dengan tonase yang sangat rendah. Udah, mereka hidup dengan apa adanya dan kekurangan bertahun-tahun. Maka saya berharap dengan adanya kawasan industri yang terintegrasi dengan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang hebat, maka ada intensifikasi pertanian yang tadinya tidak subur menjadi subur, yang tadinya sudah subur produktivitasnya meningkat, dan ada nilai tambah. Kita melihat pohon sawah, pohon padi, jangan cuman orientasinya pada berasnya saja, tapi gimana caranya gabahnya, di dalamnya ada dedaknya, batangnya, itu harus bisa dimanfaatkan dengan nilai yang tinggi. Saya tidak punya keilmuan tapi saya yakin banyak profesor yang mengerti. Ada kandungan-kandungan silika di dalam sekam, ada kandungan serat tertentu yang ada di pohon padi. Nah itu kalau bisa masuk ke
ke industri yang bisa dikelola. Sehingga ketika kita menanam padi, hitungannya 1 hektar anggaplah 7 sampai 8 ton, dapat berasnya sudah bagus, tapi ada nilai tambahnya dari sekamnya, dari batangnya, bahkan dari semuanya. Sehingga petani itu yang tadinya cuma dapat uang sekitar 4 sampai 5 juta dari beras bisa mendapatkan nilai lebih. Itu yang kami harapkan, mudah-mudahan nanti di politeknik yang akan dibangun bisa melihat bagaimana sisi-sisi yang bisa digali untuk bisa mendapatkan nilai tambah. Lalu kita dekatkan teknologinya, kita dekatkan industrinya, supaya distribusinya tidak jauh. Kalau ada pabrik pengelolaannya dekat dengan produksinya, jadi dari hulu dekat. Dan akses dijualnya bisa 2, bisa lewat darat, kita bawa ke ibu kota, lewat tol dekat, atau kalau mau diekspor bisa lanjut dari tol masuk, tol Gantar, lanjut nanti sampai ke Patimban, karena akan ada tol juga. Kalau mau dikirim ke luar negeri, mungkin nanti kalau Kertajati menjadi pelabuhan, menjadi airport kargo, maka dekat juga. Jadi harapan saya, kita berkolaborasi dari sisi Pemda, tentu Al Zaitun akan menyediakan sumber daya manusianya yang cerdas, yang sadar betul bahwa kita makhluk yang tidak boleh membawa kerusakan, dan insya Allah secara umum Indonesia akan adil, makmur, sejahtera, dan Indramayu khususnya bisa menjadi kabupaten yang tidak miskin lagi. Sebelum saya akhiri, ini satu paradoks yang luar biasa. Ketika Indramayu dicap dan based on data menjadi kabupaten dengan orang paling miskin, jumlahnya paling banyak ada di Indramayu. Saya tidak habis pikir, hitungannya kan begini. Kalau Indramayu tandus, pasir, gak bisa ditanam, atau Indramayu tidak ada laut, gak ada ikan, atau Indramayu tidak ada minyak, memang kita cuma batu saja, miskin wajar, karena gak bisa bertanam, gak bisa ngambil ikan, gak ada lifting minyak yang diambil. Ini kan aneh, di bawah kedalaman ada minyak dan gas, di laut bisa dapat garam, dapat ikan, sawahnya subur. Kita hitung saja, dengan 1,8 juta ton per tahun, dikali 6.500 saja, itu kan uang berapa triliun. Belum lagi ikan, belum lagi banyak teman-teman di Indramayu yang pergi ke luar negeri, terbanyak di Indonesia, pekerja migran itu dari Indramayu dan mungkin dari Nusa Tenggara Barat dan Cilacap. Tapi terbanyak itu Indramayu secara kabupaten. Mereka berangkat ke luar negeri, mereka kirim uang ke sini. Berarti setiap tahun dari beras, dari minyak, dari ikan, dan dari uang luar negeri dikirim ke sini, terkumpul banyak. Tapi kenapa orangnya miskin? Apakah ini karena tidak bisa mengelola keuangan, ataukah konsumtif, atau salah kelola? Berarti kuncinya sumber daya manusianya. Karena sumber daya alamnya sudah oke. Lautnya asin, ada ikannya, tanahnya subur, minyaknya ada. Tapi kenapa miskin? Berarti kuncinya di sumber daya manusia. Maka dari itu kami serahkan bersama-sama kepada para akademisi, para profesor, para guru besar, pondok pesantren, entitas-entitas pendidikan untuk tolong bantu Indramayu supaya bisa meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik sehingga kekayaannya tidak sia-sia. Semoga sukses Al Zaitun untuk Politeknik. Betul ya ini? Mata saya ternyata sudah tua juga. Saya mencoba untuk tetap muda, nggak bisa kalah mata ini. Harus jauh, tapi saya malu mau baca jauh gini, malu saya. Ini baru ketahuan ini. Politeknik Tanah Air yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid LKM Masjid Rahmatan lil Alamin Al Zaitun Indonesia. Semoga lancar, sukses dan berkah, membawa kebahagiaan untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.